Orang zaman dulu itu hebat-hebat ya. Dengan alat tradisional mereka bisa membuat gua sekeren ini. Sekarang gua mau masukin gua Jepang. Udah deg-degan ya. sindrom. Gua juga sama tour guide-nya ya. Ini mau Sama pemandu. tanya-tanya. So, ikutin bagus. Jadi kalau menurut sejarah dulu Ya. bikinan gua Jepang ini ada dibikinnya tahun 1942. 1942. 1945. Kalau yang bikinnya dulu orang kita juga, orang Indonesia yang disebut kerja paksa Romusa. Heeh. Dan itu artinya Indonesia merdeka tuh. Ini kita bikin Kalau lawan doang. Nah, ini yang disebut ventilasinya itu jendelanya. Oh, jendela. Ya, ini dulunya digunakannya bekas lubang sirkulasi udaranya, merangkap lubang pelarian juga sama lubang pengintaian orang Jepang dulu di sini. Ventilasinya ada dua, kiri kanannya ada. Ini Oh, ini satu, ada adanya. yang di sebelah sana satu, kiri kanannya ada. Oh, yang ventilasi. paling ujung sana Iya. ada pohon gede ya. Iya, yang di sebelah sana Iya. itu ventilasi. Nah, kalau tadi yang lihat gua kecil tadi dekat warung. Dekat warung? Hah? Nah, di atas Itu dulunya itu digunakannya bekas pos penjagaannya, kiri kanannya ada pos penjagaan kayak gitu. Di sana satu, kan tadi di sebelah sana satu. Jadi kiri kanannya juga Oh, ada. kiri kanan. Bekas ruangan kamar-kamar gitu. Nah, ini tuh dulu tuh tempat apa sih? Gua itu di fungsi gitu. Fungsinya dulu ini digunakannya bekas tempat persembunyian atau pertahanan orang Jepang dulu di sini. Tempat pertahanan orang Jepang, bos. Kalau yang duluan bikin di sini itu kan Belanda dulu, Pak. Oh, Belanda. Iya, yang Belanda dulu. Belanda itu dibikinnya tahun 1918 sampai 1941. Nah, Belandanya kalah sama Jepang. Jepang baru bikin di Oh, sini. bikin. Jadi gua Jepang ini sebagai gua tamahan itu 1945 itu. Yang tadi diceritain sejarahnya, nah iya. itu. Jadi yang gua Belanda juga digunakan sama orang-orang Jepang juga. Oh, jadi barengan. Iya, enggak. Kan itunya Belandanya kalah. Belanda kalah, pulang ke Belanda. Diambil sama Jepang. Juga sama orang Jepang juga di sini. Nah, guys, ini tuh lebih horor sama lebih lembab karena belum. Ini tembok apa tanah? Tanah ya? Ini mah masih asli batu cadas ya namanya. Batu cadas. Iya, masih asli dari dulunya dari zaman Jepang ini. Kalau yang bikinnya kan dulu orang kita juga, orang Indonesia yang disebut kerja paksa Romusa. Romusa. Disebutnya Lain Romusa Rodinya lain. sama Rodi yang Belanda. Jadi ini tuh belum tersentuh teknologi. Coretan. Tapi ini lebih panjang, lebih Lebih luas. sekat-sekatnya tuh lebih. Iya, lebih luas. No, kelelawar doang, no. Nah, ini yang fiber. disebut bekas ruangan kamar-kamar itu kayak gini. Ini kamar tuh buat apa? Ini dulunya digunakannya bekas tempat tidur atau bekas tempat peristirahatan khusus buat komandan Jepangnya dulu di sini. Oh, tidur di sini? Iya, karena dulunya darurat jadi asal istirahat di sini di dalam. Oke, lu berani nggak tidur di sini? Insya Kalau dulu Allah. ini pelatarannya lebar sampai depan sini, ada tangganya, pakai tangga. Kalau dulu mah bagus. Boleh naik nggak? Boleh. Kayak mungkin yang penasaran. Jadi Asli ini kelelawar doang sih. nah dulunya ini pelatarannya sampai sini. Bayangkan orang dulu tidur di dalam gua, tempatnya kayak gini, Alasnya alasnya tanah,
dan lu ketika lu tidur di kasur tipis doang mengeluh. Yuk lanjut. Penerangannya juga kan dulunya zaman Jepangnya itu pakai obor kayak gitu penerangan. Seperti itu obor-obor gitu aja. Iya, ini juga bekas ruangan kamar-kamar juga ujungnya sampai sini kalau dulu. Kalau panjangnya luas gua Jepang ini dari depan tadi yang kita masuk Iya, sampai sini itu 75 meter. 75 meter. Kalau luas semuanya ya 600 meteran. 600 meter. Semuanya. 75 meter dan ini dikerjakan atau digali sama orang kita, bayangkan tanpa alat-alat berat, Pakai alat tradisional seperti tradisional. pahat, beliung, cangkul kayak gitu kan ya. Kalau yang bikinnya kan orang kita juga, orang Indonesia yang disebut kerja paksa Romusa. Iya. Bikin gua sekeren ini pakai alat-alat tradisional. Iya. Ini lorong yang ketiga. Lorong ketiga. Ini lorong Ya, ketiga. yang paling dalamnya. Bukan lorong waktu ya. Tapi lorong cinta mah gak ada ya. Ini tembus ke mana? Ini ke pintu yang keempat. Oh, yang Keempat. besar tadi. Mas, selain tempat bersembunyinya orang-orang Jepang di sini, ya, tempat penyiksaan atau apa gitu enggak? Ya itu menggunakan yang gua Belanda. Oh, Dari zaman Jepang gitu. Kan di gua Belandanya kan ada bekas ruang tahanan, tadi bekas ada. ruang penyiksaan. tempat penyiksaan sama tempat penjaranya itu warga pribumi itu ditaruhnya di gua Belanda, sementara gua Jepang ini lebih ke arah tempat diamnya orang Jepang itu sendirinya ya. Iya, sama jadi digunakan juga sama. Ini juga kamar-kamar ya ya. Bekas ruangan kamar-kamar. Bisa ke dalam dulu, lihat. Boleh. Jadi gua Wih, lebih luas ini. Jepang ini digunakannya sama orang Jepang bekas tempat persembunyian aja. Bekas ngumpetnya di sini orang-orang Jepang. Nah ini sama bekas kamar-kamar juga. Cuman ini lebih luas dari tadi ya. Iya, ini yang lebih besar. Kalau dulu ini yang gua Jepang ini kan menggunakannya itu pintunya pintu kayu. Kalau yang gua Belanda kan udah pakai pintu besi itu, udah pakai ditutupnya kan. Kalau ini mah pakai pintu kayu di luarnya itu, karena udah roboh pintunya ya. Sekarang mah dicopot semua, dipakai. Jadi masih tradisional, sepanjang saya mau nanya dong, sepanjang kerja sebagai guide ini pastilah banyak nemuin hal, apa udah terbiasa sama hal mistik? Alhamdulillah. Berarti atau salah satu orang pemberani ya? Ya. Oh ini jendela ya? Jendela yang Oh, kedua. jendela tembus. Pasti kita kayak orang manusia purba gitu yang tinggal di gua. Ada suara kelawar. Kalau ini bukan kamar-kamar juga. Apa ini ya? Ini dulunya mau diterusin ke pintu yang kelima. Tadi kan ada yang satu. yang buntu, Iya. buntu. Yang tadi yang pertama. Ya, Ah. itu dulunya mau dibikin pintu yang kelima di sebelumnya. Terus kalau dibikin sekarang ngerjain siapa? Kirain gitu, pakai alat tradisional, jajal kayak gitu. Nah, kalau terusin sekitar 5 atau 4 meter lagi ke sana. Menjajal alat-alat, mencoba jadi orang dulu kayak gitu. Oh, banyak nih kelawarnya. Oh, gelantungan. Lihat. Terbang. Sampai malam biasanya suka masih buka nggak sih gua ini? Atau misalnya jam 5 tutup atau jam berapa tutup, pada waktu jam 6 jam udah 6 beres. Udah 6 sore ya? Jam 2. jam 2 Jam 2. Yang syuting kayak gitu, cuma kalau yang jam sampai malam mah. Tapi greget sih Yang kalau syuting mah di sini ada yang 1 bulan waktu itu mah sampai malam juga di sini. 1 bulan. Iya. Nah, kalau misalnya gue ini tuh masuk ke kawasan hutan perhutanan ini, Gimana? masuk ke balai Taman Nasional Hutan ini,
atau dia punya sendiri gitu? Ya, ini Kawasan, yang masuk kawasan. ngelolanya kalau sekarang kan sama dinas. Oh, sama dinas kan ya? Ya, dinas kehutanan di atas yang di itu yang ngelolain. Kalau dulu kan sama Perum, Perum Perhutani. Nah, Perumnya udah selesai di sininya diserahin ke dinas kehutanan itu yang di atas. Tapi biasanya penuh nah lagi apa nak? Sabtu Minggu gitu. Sabtu sama Minggu Banyak. Nah, teman-teman, di gua ini gua bukan membuat konten tentang horor ya atau perjalanan mistik, tapi gua lebih ke arah trip aja sih. Jadi tadi sempat penasaran aja dengan adanya gua Jepang dan gua Belanda. Bahkan kita nggak prepare lighting juga, ini pakai Center. sewaan Seadanya lah. Jadi ini gue tidak akan membahas tentang hal-hal mistik di sini atau tentang misteri di sini atau legenda atau di sini, tapi sejarah. Kita dari sini kita tahu betapa orang zaman dulu itu hebat-hebat ya, dengan alat tradisional mereka bisa membuat gua sekeren ini. Bayangkan kalau ini dilakukan sama orang-orang zaman sekarang, itu saya nggak tahu. So, kita akhiri perjalanan sekarang, kita langsung pulang, kita langsung keluar ya. Sementara gua Jepang itu kayak masih alami aja sih gitu, dia lebih masih natural, bahkan di bawahnya aja Masih tanah. masih tanah, terus dinding-dindingnya juga belum ada tembok atau apa. Dan berdasarkan penjelasan yang dari guide, katanya sih jadi warga pribumi atau warga kita itu dulu disimpan atau disiksa atau dipenjara itu ada disimpannya di gua Belanda, sementara orang-orang Jepangnya sendiri itu dia stay di gua Jepang. Kan tadi kelihatan ya banyak bilik-bilik atau kayak kamar-kamar gitu, kayak kamar-kamar tempat istirahat. Kata si komandan-komandan Jepang, mereka diam di kamar-kamar itu untuk sebagai pusat komunikasi Jepang. Dan tadi juga di dinding-dinding gua juga ada bekas atau tempat-tempat penyimpanan alat-alat komunikasi di Jepang. So ini sih keren. Jadi agaknya Apa? gua takut hujan guys, kita buru-buru. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sampai Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Tunggu dan